Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 19 November 2023, hari Minggu biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan labanya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan perumpamaan mengenai talenta, Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya mengenai tanggung jawab yang disertai kreativitas. Fokus tanggung jawab tidak terletak pada kepentingan atau keuntungan orang lain, tetapi daya juang, keberanian menanggung risiko, dan kreativitas yang penting untuk melatih kemampuan diri sendiri, kemampuan serta keberanian untuk berinovasi. Seberapapun besar warisan dan harta yang diberikan oleh orang tua kepada kita, jika tanpa tanggung jawab, maka kita hanya akan bergantung pada deposito dan hidup sebagai orang yang tidak mampu bekerja. Harta yang banyak tidak serta-merta membuat orang bertanggung jawab. Harus punya daya juang, keberanian menanggung risiko, dan kreatif. Tanggung jawab melatih hidup dan kemampuan kita ketika semua yang kita miliki sudah tiada lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup beriman, tanggung jawab iman juga harus kita wujudkan dengan kesungguhan, keberanian, dan kreativitas. Tidak cukup hanya menerima sakramen baptis dan merasa aman. Pembaptisan harus menjadi daya kehidupan Kristiani kita untuk mewujudkan kasih, mencintai firman Allah, beribadah, dan terlibat dalam hidup menggereja secara aktif. Gereja terasa hidup jika ada orang banyak yang mengembangkan tanggung jawab iman dengan sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda, dan tugas kita adalah mengembangkan talenta tersebut. Talenta harus digandakan melalui kerja keras. Tugas kita adalah menggandakan talenta kita dengan berusaha lebih keras. Untuk itu, kita perlu membuat target usaha apa saja yang harus bisa kita lakukan untuk menggandakan talenta kita. Seringkali kita terhambat oleh pola pikir yang salah dan keliru. Sebagai hamba yang memendam talentanya, kita sering tidak menghasilkan apa-apa karena merasa tidak mampu melakukan apapun. Oleh karena itu, mari kita buka hati dan pikiran kita, dan kita perlu belajar pada Tuhan Yesus sendiri agar kita melakukan segala upaya untuk menjadi berkat bagi sesama kita dengan kemampuan yang ada pada kita. Amin.